Ayat yang kedua, ya, ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Ya, kesenangan mereka, kesukaan mereka, ya, kebiasaan mereka. Kalau di ayat pertama tidak dijelaskan, tidak dirinci. Memang apa sih? Karena kesenangan mereka, karena kesenangan orang Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, ya, karena kesukaan mereka, kesukaan orang Quraisy. Apa gitu ya? Kesenangan akan apa? Kesukaan akan apa? Kebiasaan akan apa? Maka dijelaskan dalam ayat kedua, ya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Ya, kebiasaan mereka, kesenangan mereka, ya, kesukaan mereka, kecintaan mereka akan rihlatasyita'i was-shayf. Ya, melakukan perjalanan di musim dingin dan musim musim panas. Ya, ini adalah dua cuaca yang ekstrim, ya, apalagi di negara di Jazirah Arab, ya, yang dua cuaca ini luar biasa. Akan tetapi, ya, mereka melakukan perjalanan di dua musim ini. Ya. Pertanyaannya, mengapa yang diawalkan itu adalah musim dingin, gitu kan? Rihlatash syita'i, perjalanan di musim dingin. Ya. Eh, kenapa? Mungkin Ibu ada yang mau jawab. Kenapa? Kenapa nggak musim panas dulu, tapi musim musim dingin dulu? Ibu Kinca mungkin yang suka perjalanan ke luar negeri di musim dingin dan musim panas, apa perbedaannya? Mungkin bisa dapat eh, apa clue atau yang lainnya. Ibu Kinca lagi review. Kira-kira apa? Belum tahu, Ustazah. Berpikir keras. Belum tahu ya. Baik. Apakah ini ada kaitannya dengan sejarah atau dengan histori mereka gitu, bahwa benar-benar bahwa perjalanan pertama mereka, ya, mereka memutuskan perjalanan pertama, perjalanan perdana itu di musim dingin, ya, sesuai dengan urutan urutan Allah meletakkan musim dingin itu di urutan pertama, ya, lalu musim panas. Apakah memang perjalanan perdananya itu dilaksanakan di musim dingin, ya, atau ada alasan lain? Itu kan pertanyaannya begitu, ya. eh tidak ini tidak berkaitan dengan sejarah, ya. Apakah mereka melakukan perjalanan pertamanya di musim dingin, ya, atau mungkin musim panas juga bisa, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan sejarah, ya. Tapi ini ada kaitannya, ya, dengan kondisi yang relate dengan cuaca musim dingin, ya. Biasanya ibu-ibu kalau kalau hujan terus pengennya apa? Pengennya di dalam rumah. Selain Mager, itu, Jangan. apa nih? Apa yang barusan tadi bilang siapa? mager. Iya benar. Kalau hujan terus tuh, ya, kalau hujan terus kan cuaca dingin gitu, ya. Pengennya mah makan terus kan, ya. Nah, apalagi makan yang panas-panas gitu kan, ya. Apalagi kalau kalau yang suka pedas gitu mah makan yang pedas yang panas gitu kan. Bahwa itulah kondisinya, ya. Jadi musim dingin itu, ya, kondisi perut itu selalu selalu lapar, cepat lapar, ya. Ingat saya waktu apa namanya, waktu kalau kalau waktu kuliah gitu, ya, musim dingin, eh, biasanya mahasiswa itu mengalami kenaikan berat badan, ya, mengalami kenaikan berat badan. Kenapa? Karena di musim dingin itu, ya, itu lapar terus, ya. Dan dan memang kami pun diuji gitu, ya. Entah ini ada kaitannya dengan perjalanan orang Quraisy pada saat itu. Ujian kami pun memang di musim dingin dan musim panas, ya. Dan ujian di musim dingin itu lebih lebih berat kami rasakan, ya, karena cuaca yang sangat dingin, yang sangat ekstrim, ya. Eh, kondisinya kita lapar terus, ya. Dan kalau lapar terus berarti kita makan terus. Dan yang terjadi apa, Bu? Kalau makan terus?
ngantuk, ya nggak? Nah, maka kalau kita tidak bisa mengontrol ya, menguasai diri kita gitu ya, kita akan mengikuti polanya gitu ya. Makan terus, kemudian kita berselimut karena dingin, tiba-tiba ngantuk, tidur gitu ya. Tidak ada waktu untuk belajar. Nah, begitupun begitupun kondisi Jazirah Arab pada saat itu ya. Jadi musim dingin ini musim yang asyad ya, yang paling berat ya, yang paling sulit ya dilalui, dirasakan ya oleh orang-orang. Makanya kalau ada waktu itu pas saya scroll di Facebook gitu ya, yang donasi untuk negara-negara yang perang itu, negara-negara perang seperti Syam gitu ya, Palestina, mereka lebih gencar lagi ya untuk mencari donasi ketika masuk musim dingin gitu. Yaitu karena memang kebutuhan ya di musim dingin itu banyak gitu ya, berbeda dengan kebutuhan di musim panas gitu. Apalagi kebutuhan untuk makan ya. Maka Masya Allah ya, Allah itu luar biasa. Mungkin kalau kita udah musim panas dulu gitu kan ya, daripada musim dingin gitu kan ya. Tapi disinilah ya pemilihan urutan ya, kemudian diksi ya, diksinya juga Allah perhatikan gitu ya, Masya Allah secara detail gitu ya. Kemudian urutannya pun sehingga benar-benar menggambarkan kepada kita ya bagaimana rasa lapar yang mereka rasakan ya, bagaimana lapar yang mereka rasakan, dan ini benar-benar membutuhkan untuk bergerak ya, untuk mencari solusi. Nah, maka asyitau huwa as'abu faslin katanya gitu ya, bahwa musim dingin itu adalah musim yang paling berat dirasakan, musim yang paling sulit ya, tahtaju fihi ila rizqi wa ta'am ya, di mana di musim dingin ini kita membutuhkan rezeki ya dan makanan, li'anna syita'a yajma'u kulla anwa'il ihtiyaj, karena di musim dingin ini ya kita memerlukan banyak sekali keperluan ya, sawaun kana min ma'kulin ya, baik itu makanan, au masyrubin atau minuman, au ghidain ya, atau kebutuhan pangan ya, au kisain atau pakaian. Bahkan pakaian di musim dingin tidak sama dengan pakaian di musim panas. Mungkin kalau musim panas justru kita menggunakan pakaian yang tipis gitu ya, pakaian seadanya. Tapi apakah di musim dingin ya kita bisa menggunakan pakaian yang seadanya? Tidak ya, tidak bisa. Kita membutuhkan pakaian yang khusus ya. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Fasyita'u as'ab, maka musim dingin ini begitu sulitnya, lebih sulit. Hatta li ghairil arab ya. Hatta ya begitupun untuk orang selain Arab. Ya, bukan orang Arab aja. Farrihlatu fihi asyaqq. Maka perjalanan di musim dingin itu lebih berat ya, lebih sulit ya, lebih menantang ya, lebih mengancam, lebih beresiko, kan begitu ya. Masya Allah. Nah, maka kenapa Allah mendahulukan ya musim dingin dibanding musim panas? Ya, karena memang ya makanan pada saat itu ya itu lebih dibutuhkan. Berarti ini relate dengan kebutuhan mereka, dan ini relate dengan ayat terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in. Betul nggak? Ya, alladzi at'amahum min ju'in. Yang pertama adalah lihrata syita, ya, perjalanan di musim dingin. Maka ayat terakhirnya alladzi at'amahum, ya, bahwa Allah memberikan kepada mereka makanan dari rasa lapar. Allah memberi makan mereka dari rasa lapar yang sangat keras, ya, yang sangat mencekik gitu ya. Rasa lapar yang sangat mencekik gitu. Al-it'amu fi syita'i hajatuhu aksar wa azhar, ya, bahwa memberi makan atau makanan memberi makan di musim dingin ya itu lebih lebih dibutuhkan. Jadi makanan di musim dingin lebih lebih dibutuhkan. Ya, jadi itu ya. Jadi
tidak berkaitan dengan sejarah ya Ibu. Apakah mereka memang mulainya di musim dingin gitu ya, sehingga Allah mendahulukan musim dingin ya, atau bagaimana? Ternyata tidak, bahwa kebutuhan makan di musim dingin ya itu lebih nyata ya, lebih nampak dibanding kebutuhan makan di musim panas. Begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa perjalanannya ini hanya disebutkan di musim dingin dan musim panas. Tidak disebutkan di musim gugur juga atau di musim semi juga gitu ya. Kalau di luar negeri kan ada empat musim gitu ya. Tapi kenapa yang disebutkan hanya musim dingin dan musim panas saja? Alasan yang pertama adalah karena eh, produksi makanan ya, produksi makanan di negara yang mereka tuju itu hanya ada di musim panas dan musim dingin saja ya. Saya kan ada buah-buahan musim dingin, ada buah-buahan musim panas gitu ya. Meskipun di musim gugur, musim semi, kalau kalau di Arab juga tidak terlalu nampak. Biasanya kalau kalau musim dingin, oh lagi musim misalnya apa gitu ya, buah apa ya. Di musim panas, oh lagi musim buah apa gitu ya. Tapi masya Allah ya, buah-buahan yang tidak mengenal musim itu yang selalu ada itu adalah apa? Pisang. Pisang itu selalu selalu ada di berbagai musim ya. Tapi sayangnya kalau pisang di Indonesia itu harganya murah gitu ya. Tapi kalau kalau di Arab itu pisang itu harganya lumayan ya, karena selalu tersedia di berbagai musim ya. Nah, berbeda lagi misalnya kalau di anggur ya. Anggur itu biasanya di musim panas, kalau nggak salah di musim panas itu anggur itu harganya murah ya, harganya murah banget gitu kan. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia harganya justru mahal gitu ya. Nah, maka produksi ya, apa namanya, produksi makanan ya itu hanya di musim dingin dan di musim panas saja gitu ya. Jadi kalau di luar musim itu justru tidak menghasilkan. Nah, itu alasan yang pertama ya. Otomatis kan belanja kalau misalnya pergi gitu ya, pergi ke suatu tempat ya untuk membeli dagangan, tapi ternyata tidak belum musimnya, kan berarti kita tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Tapi ini lagi musimnya nih, ayo kita berangkat ya, meskipun dalam kondisi dingin atau panas ya. Yang kedua, kenapa sih tidak tidak disebutkan musim semi dan musim gugur gitu ya? Karena memang di Jazirah Arab itu yang terasa itu hanya dua cuaca itu. Kalau nggak dingin, panas gitu ya. Adapun musim yang lainnya, musim gugur tidak terasa, musim semi juga tidak terasa. Kenapa? Karena di Jazirah Arab itu kan tidak seperti negara-negara lain yang memang ada hujannya ya, yang apa namanya, banyak airnya, banyak pertaniannya juga gitu ya. Jadi tidak ngaruh. Mungkin kalau di negara lain ketika musim musim semi gitu kan, oh bunga-bunga mekar gitu ya, eh, tumbuhan-tumbuhan muncul gitu kan ya. Tapi kalau di Jazirah Arab kan memang tidak ada tumbuhan ya. Jadi ya musim dingin, musim semi begitu gitu kan ya. Musim dingin begitu, musim panas begitu, musim gugur juga begitu, tidak ada bedanya gitu. Itu kalau di Jazirah Arab, karena memang curah hujannya juga sangat jarang gitu kan ya, mungkin bisa hanya setahun 2 kali gitu kan, gitu. Ini tidak ada bedanya. Dan ini sesuai dengan yang dijelaskan juga ya, dijelaskan juga oleh Imam Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Az-zamanu fi jaziratil arabiyyah maksumun ila qismaini, katanya ya. Perputaran waktu di Jazirah Arab itu hanya terbagi pada dua musim, yaitu soibun wasyitaun gitu ya, musim panas dan musim dingin. Jadi 6 bulan musim dingin, 6 bulan musim musim panas ya gitu. Kemudian kenapa Allah menggunakan lafad mufrad pada kata rihlah? Rihlah itu perjalanan, mufrad itu satu ya, menggunakan kata satu. Rihlah, satu perjalanan gitu. Maksudnya tidak. Jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab itu ya,
Kan ini perjalanannya 2 kali, betul nggak? Perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas kan begitu ya. Harusnya kan kalau dalam susunan apa namanya susunan kalimatnya harusnya rihlatai gitu ya, bukan rihlatash, rihlatan. Jadi harus rihlatai ini gitu ya, 2 gitu. Tapi kenapa ini menggunakan kata kata mufrad, rihlatun gitu, satu perjalanan gitu ya, tidak rihlatai, 2 perjalanan gitu. Karena di musim dingin dan musim panas gitu kan. Jawaban yang pertama ya, ini karena memang jenis perjalanannya sama. Mau di musim dingin, mau di musim panas, ya tujuannya untuk berdagang. Jadi dari segi tujuan itu sama gitu, ya. Jadi tidak misalnya ketika musim dingin mah untuk berdagang, ketika musim panas mah untuk apa jalan-jalan, enggak gitu. Ya tujuannya sama, dua-duanya untuk berdagang. Kemudian polanya pun sama, ya. Polanya pun sama. Misalnya polanya eh, apa namanya mereka melakukan perjalanan ya bersama-sama, ya. Di setiap kabilah itu ada utusannya gitu ya. Jadi tidak hanya kabilah Quraisy saja gitu, tapi semua semua kabilah ikut. Polanya sama gitu ya, tidak ada yang berbeda. Sehingga cukup saja disebutkan rihlatun ya, satu perjalanan begitu ya. Kemudian dikhawatirkan juga ya kalau menggunakan kata musanna ya atau 2, rihlatai syita iwasoif, dikhawatirkan ada pemahaman yang lain gitu. Ada pemahaman yang lain itu ya bisa saja berarti 2 kali perjalanan di musim dingin dan 2 kali perjalanan di musim panas ya. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu kalau ada wa ya, misalkan rihlatas syita'i wasoif, itu teh berarti rihlatas syita'i wa rihlatas soif gitu ya. Jadi rihlahnya nggak disebutkan lagi, tapi mengandung makna itu gitu ya. Nah, itu ayat kedua. Jadi ila fihim rihlatas syita'i wasoif gitu ya. Kemudian kita masuk ke ayat ketiga ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ya. Ini falyabudu, maka hendaklah mereka beribadah, yaitu orang-orang Quraisy, maka hendaklah mereka beribadah rabb hadzal bait ya, kepada Tuhan rumah ini. Eh, Allah meletakkan perintah ibadah itu tidak di awal ayat ya, tapi tidak di awal surat pun, tidak di awal surat ya, tapi di tengah surat. Setelah Allah mengingatkan mereka tentang apa? Mengingatkan mereka tentang semua nikmat, semua kebaikan ya yang Allah berikan kepada mereka. Nah, maka eh, nikmat atau kebaikan atau nikmat dari rihla itu kan, rihla itu nggak ada enak-enaknya gitu kan begitu ya. Rihla itu apalagi untuk berdagang dengan jarak yang sangat panjang, yang sangat jauh ya. Kemudian di musim yang sangat ekstrim, nggak ada nikmat-nikmatnya kan, mungkin kita pertanyaannya gitu. Tapi mereka bisa menaklukkan perjalanan itu ya. Mereka bisa mereka bisa senang dengan perjalanan itu. Siapa yang membuat itu senang ya? Siapa yang membuat hati mereka senang? Ya Allah gitu. Allah menundukkan hati mereka supaya mereka bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh. Karena tidak semua orang mampu ya untuk melakukan perjalanan jauh ini. Hanya orang-orang yang Allah tundukkan hatinya dan pikirannya ya, dan Allah kuatkan badannya, fisiknya untuk melakukan perjalanan ini. Dan siapa mereka? Orang-orang Quraisy. Dan yang mereka dapatkan ya, benefit benefit ya yang mereka dapatkan dari perjalanan yang sulit ini adalah apa? Merubah nasib mereka gitu. Yang asalnya mereka kelaparan gitu ya, mereka banyak yang mati karena kelaparan gitu ya. Mereka dirundung kesulitan ekonomi yang sangat gitu ya. Allah rubah
ya kehidupan mereka. Ini kan sebuah nikmat karunia yang sangat besar gitu ya. Allah berikan keamanan dari mereka gitu kan ya selama perjalanan gitu ya. Kemudian Allah memudahkan prosesnya, itu adalah sebuah nikmat yang besar. Maka setelah semua nikmat itu ya, falyabudu rabb hadzal bait. Yo ibadah gitu ya. Kalian juga sudah meyakini ya. Kalian sudah meyakini bahwa semua ini adalah karena Allah gitu ya. Maka yuk sekarang Allah mengajak kepada tauhid uluhiyahnya. Ya ayo beribadah kepada Allah ya. Oke, kenapa tidak fa'budu langsung? Kalau fal ya'budu, maka hendaklah. Ini ada lam. Lam ini namanya lamul amri. Ya, lamul amri. Hendaklah. Maka hendaklah mereka beribadah. Nah, ini sopan banget. Ya enggak? Kalau kita nyuruh kan kalau kita nyuruh ke anak gitu. Kita udah ngasih apa-apa ke anak gitu. Kita nyuruh sholat, sholat gitu kan ya. Solu gitu kan. Sholat gitu kan. Tidak tidak terkadang nggak langsung juga apa namanya tidak secara langsung saya kan udah dikasih ini gitu kan ya maka sebaiknya kamu sholat kan nggak gitu kalau ini kan lembut gitu ya maka hendaklah mereka beribadah ya kenapa tidak langsung menggunakan kata kerja maka beribadahlah gitu ya tapi menggunakan apa namanya kata kerja mudhari atau fiil mudhari itu kata kerja sekarang dan yang akan datang ini artinya bahwa perintah untuk ibadah ini bukan hanya ditujukan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, gitu. Ya kalau fa'budu ya, maka beribadah kalau kata perintah kan untuk saat itu gitu kan, untuk saat itu langsung gitu. Ketika diingatkan saat itu langsung. Tapi menggunakan kata kerja mudhari ya, itu berlaku bukan untuk orang Quraisy tapi berlaku juga untuk kita ya ketika kita mengingat-ingat nah ini berarti ada tips ya ketika keimanan kita sedang down sedang turun ya maka apa yang bisa apa yang bisa apa namanya menghidupkan kembali giroh kita menghidupkan kembali spirit kita itu apa kita mengingat-ingat lagi kebaikan Allah kepada kita mengingat lagi nikmat Allah kepada kita ya maka dengan itu kita akan merasa malu ya Allah ya Allah maaf ya Allah gitu ya meskipun hamba lalai akan panggilanmu meskipun hamba malas untuk melaksanakan kewajiban hamba tapi engkau tetap memerhatikan hamba engkau tetap memberikan makan kepada hamba engkau tetap memberikan rezekimu kepada hamba gitu kan malu sendiri gitu ya nah maka ini salah satunya ya karena memang ibadah ini adalah salah satu wujud syukur ya salah satu wujud syukur seorang hamba. Jadi bukan hanya misalnya dengan lisan gitu ya, ketika mendapatkan nikmat cukup hanya dengan lisan gitu. Oh, alhamdulillah gitu ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi wujud syukur paling yang paling besar dari seorang hamba itu adalah beribadah. Ya, sekali lagi, ibadah itu bukan hanya mengenai sholat, ya, saum. Ibadah itu bukan hanya sekedar itu, gitu kan ya. Maka kita ulangi lagi yang kita merojah yang surat Al-Maun gitu ya, bahwa agama itu mencakup agama, akidah dan ibadah, akidah dan muamalah kan begitu ya. Dan semuanya itu ya ibadah gitu. Dan ibadah itu bukan hanya kita sholat gitu ya, tapi ibadah di situ adalah bagaimana kita bisa apa namanya di surat Al-Maun itu allazi fadzalika alladzi yad'ul yatim yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu kan berarti dengan ucapan ya, dengan perkataan gitu. Bagaimana agar kita bisa menjaga dengan wujud syukur kita dengan nikmat Allah itu bagaimana agar kita bisa menjaga lisan kita dari menyakiti gitu kan ya. Kemudian wala yahudu ala ta'amil miskin dan bagaimana agar kita tidak pelit, kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu ya. Hati kita menjadi lebih lembut gitu ya. Kan itu mungkin wujud syukur itu ya, wujud syukur itu. Wujud syukur itu bukan ya ibadah misalnya ya. Ibadah semakin meningkat gitu ya. Tapi ternyata perilaku tidak berubah ya. Jadi
tidak mencerminkan mencerminkan ibadah kita dan tidak mencerminkan rasa syukur kita gitu ya. Kalau misalnya kita masih masih menyakiti orang dengan apa namanya dengan lisan kita ya atau dengan perbuatan kita gitu ya. Itu bukan wujud syukur. Karena syukur itu apa? Kita me, apa namanya kita menyadari ya kita menyadari bahwa kita ini lemah gitu, kita ini tidak ada apa-apanya gitu, kita ini hanya mengemis istilahnya ya, hanya mengemis kepada Allah gitu ya, mengemis semuanya ya, mengemis rezeki ya, mengemis kekuatan, mengemis apa yang ada dalam dalam diri kita ini hanya mengemis gitu ya. Jadi tidak ada kalau misalnya orang semakin semakin sombong ya, semakin arogan ya, meskipun misalnya ibadahnya eh, bagus gitu ya, itu bukan wujud syukur, bukan ya. Ternyata ketika hatinya semakin menunduk gitu ya, pikirannya semakin jernih gitu ya, kemudian dia semakin menyadari tentang hakikat dirinya gitu, itu adalah wujud syukur kita. Mudah-mudahan kita seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi bertambah nikmat, bukan bertambah arogan gitu ya, tapi bertambah nikmat semakin menunduk kepada Allah. Kemudian budu robba. Nah, ini menggunakan kata robba. Kenapa nggak budu loha gitu kan ya? Kalau kita kan beribadah kepada Allah, kenapa nggak pakai Allah gitu? Ya, karena orang Arab itu kan kalau disebut nama Allah ya, itu berguncang mereka. Ya, karena Allah ini nama yang paling agung gitu ya, Allah gitu itu berguncang. Tapi kenapa nggak disebut nama Allah di konteks ini ya, tapi menggunakan kata faliya'budu robba. Ada yang masih ingat perbedaan rob dan Allah ibu? Kalau kita berdoa gini ya kalau kita berdoa kapan menggunakan rob, kapan menggunakan Allah? Ya, lupa juga. Gak apa, saya ingatkan ya. Oke, di awal ayat ini kan Allah menyebutkan tentang kenikmatan, ya, tentang rezeki, ya, tentang kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Maka lafaz yang relevan ya dengan ayat pertama dan kedua ini adalah rob, ya, karena kata rob itu adalah lafaz yang berkaitan dengan nikmat, dengan karunia, ya, dengan pengurusan, pengaturan, ya, penjaminan. Nah, itu rob, ya. Maka di Al-Qur'an kata rob ini ya, kata rob ini diulang lebih dari 100 kali. Makanya kalau kita meminta sesuatu kan misalnya ya, Robbana atina, ya enggak? Ya Allah, berikanlah. Nah, kita meminta berarti kan ya pakai Robbana atina. Apalagi Bu? Robbana hablana min azwajina. Begitu kan ya? Ya Allah, berikanlah ya kepada kami. Ini Masya Allah, ini saya senang banget ya sama doa ini. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, yang membuat mata kita sejuk gitu ya, hati kita tenang. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya pasangan dan keturunan yang membuat mata kita sejuk ya, hati kita tenang gitu ya. Maka memang semuanya kita minta kepada Allah ya, karena yang menguasai kita adalah Allah gitu ya. Yang menguasai hati kita adalah Allah gitu. Bahkan kita pun tidak bisa menyetir hati kita gitu ya, gitu. Apalagi yang robana. Rabbana zalamna. Iya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa siapa, Ibu? Nabi Nabi Adam, Nabi ya. Adam. Iya, Nabi Adam. Itu minta apa tuh Nabi Adam? Minta diampuni kan ya? Karena setelah diusir dari surga gitu kan ya, bahwa
yang terpenting untuk hamba saat ini adalah ampunanmu gitu kan, makanya kita kan Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana gitu ya. Makanya doa Masya Allah ya, ini redaksi doanya gitu, nggak langsung ya Allah ampuni hamba, nggak langsung gitu ya, tapi mengakui dosa dulu gitu, mengakui kesalahannya dulu, ya Allah gitu ya, saya ini udah menzalimi diri saya ya Allah ya. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni hamba, berarti kayak itu teh maksudnya ampunilah hamba kan, begitu, meminta juga Robbana zalam ya. Ya, artinya kalau kita ingin meminta ampunan itu ya, meminta maaf itu disebutkan dulu dosanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Nabi Adam gitu ya. Kita harus mengakui dulu, iktiraf gitu. Iktiraf dulu, mengakui dosa dulu gitu ya. Tadi teh udah nyakitin orang, ya Allah, tapi enggak gimana tuh ya Allah gitu kan ya. Ya Allah maaf ya Allah, nah gitu, nggak ujung-ujung ya Allah maaf maaf gitu, tapi ente mengakui dosa dulu gitu ya. Iktiraf dulu. Kita juga kalau ke anak gitu, misalnya Bu maaf ya, maaf kenapa, pasti gitu kan. Maaf kenapa gitu, emang apa ngelakuin kesalahan apa, iya tadi gini gini, nah gitu ya. Jadi rob, menggunakan kata rob gitu ya, karena berkaitan dengan nikmat, dengan karunia ya, dengan pemberian yang Allah berikan. Ingat, robba ya. Kemudian itu alasan yang pertama, menggunakan kata rob ya. Alasan yang kedua adalah karena orang Quraisy itu ya tahu bahwa yang menyelamatkan kota mereka ya, kota Mekah itu adalah Allah ya. Jadi mereka tahu tentang kisah Abraha ya, tentang kisah Abraha yang mencoba menyerang kota kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka juga tahu ya siapa yang menghadang pasukan ini, ya siapa yang meluluh lantahkan pasukan ini, ya siapa yang menyelamatkan kota mereka. Mereka tahu, yaitu siapa? Allah, bukan berhala-berhala mereka. Ya, kita ketahui bahwa di di sekitar Masjidil Haram itu ada 360 berhala. Ya, setiap kabilah itu punya berhalanya masing-masing. Ya. Tapi mereka yakin bahwa yang menyelamatkan kota mereka dari serangan Abraha, ya, sehingga mereka diberikan rasa aman dan mereka bisa terus melakukan kehidupan mereka terus berlangsung, itu bukan berhala-berhala mereka, tapi Allah, gitu, ya. Mereka tahu itu, yakin akan itu. Mereka memang mereka tidak dipungkiri bahwa mereka memang yakin akan tauhid rububiyah. Allah yang menyelamatkan ini. Ya, maka Allah menggunakan kata Robba gitu ya. Karena Allah tahu bahwa mereka yakin akan tauhid rububiyah gitu. Bahwa yang menyelamatkan kota Mekah dan Ka'bah itu adalah zat yang menciptakan alam ini, zat yang mengatur alam ini, zat yang maha memberi rezeki, ya, zat yang melindungi alam ini, gitu. Maka menggunakan kata Robba, ya. Robba hadzal bait, ya, Tuhan rumah ini. Nah, ini semakin mengerucut, ya. Jadi Tuhan rumah ini yaitu Tuhan Masjidil Haram. Ya, Al-Bait ini maksudnya Masjidil Haram. Ya. Kenapa bukan Robba Makkah? Gitu kan ya. Bukan Tuhan kota Mekah, bukan. Tapi Robba Hadzal Bait. Ya, Tuhan Masjidil Haram. Gitu ya. Rob itu kan yang yang melindungi ya, yang mengurus gitu. Karena Al-Bait adalah simbol mereka ya. Dan penyebab dari segala kebaikan. Ya kan kalau kita mau kemana, ya misalnya kalau ditanya gitu, mau kemana, mau ke Masjidil Haram gitu kan ya. Enggak, mau kemana, mau ke Mekah, enggak kan. Mau ke Masjidil Haram. Jadi kota Mekahnya sebenarnya tidak, uh, misalnya mau safar gitu. Safar kemana? Mau ibadah umroh. Coba kalau ibadah umroh di mana? Memang kok ibadah umroh itu di kota Mekah, tapi maksudnya ibadah umroh adalah di Masjidil Haram begitu ya. Jadi Al-Bait itu adalah simbol mereka dan sumber kebaikan ya, sumber segala kebaikan ya. Kalau misalnya tidak ada Ka'bah, apakah orang-orang mengunjungi kota mereka? Tidak ya. Ya, menghasilkan atau ya menghasilkan uang untuk mereka tidak juga ya, bahwa Al-Bait ini adalah simbol
ya, simbol mereka. Dan mereka pun tahu ya tentang sejarah Al-Bait, ya, sejarah Masjidil Haram itu mereka tahu ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, bagaimana asalnya ya kota Mekah ya pada saat sebelum ya adanya Ka'bah, ya. Bahwa di situ ada doa Nabi Ibrahim. Mereka tahu doa Nabi Ibrahim, mereka tahu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk ke kota Mekah, Nabi Ibrahim berkata apa? Inni askantu wa dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in. Nah, ini gambaran Mekah pada saat itu. Ya, bahwa ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan diriku dan keturunanku ya untuk tinggal di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Gersang, tandus, ya. Maka setelah itu apa? Bagaimana akan ada kehidupan? Ya, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan gitu. Ya, maka Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Ya, makmurkanlah kehidupan mereka. Ya, makmurkanlah negara ini. Suburkanlah negara ini, kan begitu. Mereka tahu akan doa ini, mereka tahu bahwa keberadaan Baitul Haram ya itu bukan karena berhala-berhala mereka, ya, bukan karena usaha nenek moyang mereka, bukan, tapi karena Allah, begitu ya. Makanya falyabudu rabb hadzal al-bait, mereka menggunakan kata al-bait gitu ya, karena al-bait ini ya merupakan suatu yang penting ya, jantungnya kehidupan mereka gitu ya. Kalau jantungnya berhenti, tidak ada, maka musnahlah kehidupan ya. Makanya benar-benar falyabudu rabb hadzal bait, benar-benar Allah mengingatkan gitu ya, mengingatkan mereka. Ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalau yang apa namanya, kalau yang mau berangkat mau mau udahan silakan ya, ini karena sedikit lagi ya, nanti silakan lihat rekamannya aja. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, ya, siapa rabb hadzal bait itu ya. Maka maksudnya Allah menegaskan ya, butuh divalidasi ini ya, siapa rabb hadzal bait, yaitu alladzi at'amahum, dialah yang memberi makan mereka, min ju'in ya, ketika lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut ya. Ayat ini adalah rincian dari sifat rububiyah ya. Sifat rububiyah Allah, mereka tahu Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi ya, kemudian Allah yang menjaga Ka'bah, Allah yang menyelamatkan kehidupan mereka gitu. Ini sebagai penegasan bahwa bukan hanya itu, ketika kalian lapar, siapa yang ngasih makan kalian? Ya. Ketika kalian hampir mati karena kelaparan, siapa yang menyelamatkan kalian? Siapa yang memberi makan kalian? Siapa yang memberi rezeki kalian? Allah, gitu ya. Kenapa menggunakan redaksi at'amahum ya, memberi makan mereka, bukan ashba'ahum. Ada ashba'ahum. Kalau ashba'ahum itu mengenyangkan mereka ya, mengenyangkan mereka. Kenapa enggak mengenyangkan mereka gitu ya? Yang mengenyangkan mereka, tapi yang memberi makan. Ini artinya bahwa Allah bermaksud bukan ingin memberikan suatu yang lebih gitu ya, sampai mereka kekenyangan, tapi Allah hanya ingin menyelamatkan mereka ya, mengangkat atau memenuhi kebutuhan mereka. Allah hanya ingin memenuhi kebutuhan mereka. Karena kalau Allah memberikan mereka banyak sehingga mereka kekenyangan, mereka pasti akan lupa ya, akan lupa terhadap nikmat. Kayak kita lah, Bu, misalnya kita lagi lapar banget ya. Lagi lapar banget, kemudian ada yang ngasih makan ya. Ada yang ngasih makan. Dan perut kita terganjal dengan itu.
maka apa yang kita lakukan? Ya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kekenyangan, ya, kalau kekenyangan, boro-boro ngucap alhamdulillah. Oh ya, aduh, yang banget gitu kan ya. Aduh, jadi ngantuk kan begitu. Tapi kalau misalnya kita makan, ya lapar banget, kemudian kita makan secukupnya, ya Allah, alhamdulillah dengan nikmat ini. Ya. Maka eh, tujuan Allah adalah raf'ul hajati, ya, memenuhi kebutuhan mereka. Li'anal isba, karena kenyang itu artinya adalah rofahiyah, ya. Rofahiyah itu eh, apa namanya? Hmm, apa ya? Ada unsur kesombongan, ya, ada unsur kemewahan. Rofahiyah itu kemewahan, ada unsur kemewahan, ya. Dan unsur dan kemewahan itu biasanya menyebabkan orang tidak atau menyebabkan orang mengingkari nikmat Allah, ya. Coba orang-orang yang berlimpah harta, bergelimang kenikmatan, apakah mereka ingat kepada yang memberi kenikmatan? Kebanyakan tidak, kan? Kebanyakan lupa. Makanya benar kata Allah, innal insana layatgha. Ya, sesungguhnya manusia itu sungguh murka, ya, sungguh lacut, ya. Ar-ra'ahu staghna. Kenapa mereka murka? Kenapa mereka berdurhaka kepada Allah? Ar-ra'ahu staghna. Karena dia melihat bahwa dirinya dia sudah merasa cukup dengan dirinya, ya. Bahwa dengan saya sudah cukup, harta saya sudah banyak, gitu kan ya. Karena berarti saya tidak butuh kepada Allah, ya. Tapi kalau orang diberi kecukupan, ya, biasanya gitu ya. Kalau orang diberikan kecukupan, ya, maka untuk ini cukup, untuk ini cukup, untuk ini ada, ya, maka dia selalu melihat, ya Allah, alhamdulillah, sakil ge ayah, kan begitu ya, istilahnya juga gitu ya, sakil ge ayah, ya Allah, gitu ya, alhamdulillah, gitu kan. Tapi kalau orang yang bergelimang harta, kan nggak mungkin ada ucapan sakil ge ayah, enggak, ya. Kayak at'amahum, ini hanya memenuhi kebutuhan mereka. Kenapa ada tambahan min ju'in, yang memberi makan mereka, ya, min ju'in, dari kelaparan. Ini artinya bahwa kelaparan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Ini nyata, gitu. Jadi Allah memberikan mereka makan itu bukan dalam kondisi mereka yang kecukupan, bukan. Tapi memang kondisi mereka pada saat itu adalah benar-benar kelaparan, ya. Jadi rasa lapar itu benar-benar ada, ya. Mereka dilanda kelaparan itu terjadi. Makanya min ju'in, ya. Seperti inilah, ya. Ada ayat wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian min imlaq. Ada minnya, ya. Karena kelaparan, imlaq juga kelaparan. Maksudnya apa? Banyak orang yang membunuh anaknya karena lapar, karena kemiskinan. Kemudian dilarang oleh Allah, jangan, ya, jangan membunuh anak-anak kalian karena lapar. Jadi lapar itu ada dalam kondisi itu ada. Mereka sedang kelaparan. Tapi beda dengan wala taqtulu auladakum khosyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak khawatir kelaparan. Beda kan antara min imlak sama khosyata imlak. Kalau min imlak, laparnya memang terjadi, ya, terjadi kelaparan. Tapi kalau khosyata imlak, khawatir lapar, sudah terjadi belum laparnya? Belum, ya, khawatir aja we itunya. Teka nafkahan kan begitu, ya. Jangan, ya. Baik kalian dalam kondisi kelaparan atau takut kelaparan, jangan membunuh anak kalian, gitu, ya. Maka nikmat terbesar adalah makan ketika kita lapar, betul tidak, Bu? Ya. Jadi kalau kita benar-benar lapar, sudah maksudnya alladzi at'amahum min ju'. Ini kan ain itu di sini ya, di tengah apa namanya? Tengah tenggorokan, ya. Coba, ini luar biasa ya. Pemilihan huruf pun gitu ya, menggambarkan kepada kita bagaimana sih rasanya lapar yang panjang. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu kan laparnya bukan lapar sehari dua hari, Bu, tapi laparnya lapar yang berkepanjangan gitu. Ya, sampai mereka binasa karena kelaparannya. Coba kalau kita misalnya
membaca kata ju ya misalnya dalam waktu yang sangat lama. Alladzi at'amahum min ju'. Tahan ya. Tahan 5 menit. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Itulah kita tercekik seperti akan tercekik kalau kita meneruskan gitu ya. Miju. Oh kan seperti tercekik gitu. Nah, itulah gambaran rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang Arab pada saat itu, yang berkepanjangan, ya, sampai mati, ya, hampir mati. Dan ketika Allah memberikan makan mereka, itu adalah kenikmatan yang sangat besar, ya, gitu. Seperti ketika Allah menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan tentang saum, ya. Ada 2 kebahagiaan orang yang berbuka, ya. Apa tuh? Farhatani lis-shaim kan gitu kan? 2 kebahagiaan untuk orang yang saum. Farhatun indal iftar ya. Satu kebahagiaannya itu ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih kan gitu ya. Kebahagiaan lainnya adalah apa? Ketika bertemu dengan Allah. Yang disebutkan yang pertama apa? Bukan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah dulu, bukan. Tapi kebahagiaan ketika dia berbuka. Kita merasakan lapar yang luar biasa misalnya gitu ya. Apalagi kalau lupa sahur ya tidak minum, tidak tidak makan gitu kan ya. Kita lupa sahur, kemudian lapar banget. Maka kapan kita berbahagia? Ketika ada seteguk air masuk ke kerongkongan kita. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah kan begitu. Ya, segitu pun cukup. Tapi kalau misalnya gitu ya, kalau bisa berlebih, kita lupa. Nah, itulah kenikmatan terbesar adalah kita bisa menemukan makan ketika kita sangat sangat lapar. Ya, maka kelaparan ini benar-benar terjadi di orang Arab pada saat itu. Maka kenapa ketika ketika Allah menyuruh mereka, mengajak mereka beribadah, dan Allah mengingatkannya dengan itu, ya, dengan memberi makan pada saat kalian merasa lapar gitu. Nah, itu karena itu merupakan kenikmatan terbesar, ya. Maka sekarang Makkah menjadi tempat markaznya perdagangan. Betul tidak? Ya, markaznya, pusatnya perdagangan. Sampai orang-orang Habasyah itu adalah negaranya Abraha yang pada saat itu ya pada masa dulu gitu kan ya, mereka ingin menghancurkan Mekah. Habasyah pun ya mereka mengambil barang dagangannya dari mana? Dari Mekah. Karena Makkah pada saat itu ya dari negara yang sangat miskin menjadi negara pusatnya perdagangan. Berbagai negara ya, negara-negara tetangga datang ke mana? Ke Mekah untuk mengambil barang dagang. Masya Allah. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Mungkin kayak gitu ya. Nikmat apa lagi? Gitu. Allah merubah nasib mereka, Allah merubah kehidupan mereka. Gitu ya. Maka sekarang pun tidak tidak heran ya kalau di sekitar Makkah dan di sekitar Madinah itu banyak banyak toko-toko gitu kan ya. Orang setelah sholat masuk ke mall, setelah tawaf masuk ke mall gitu ya. Gitu. Karena memang sudah dibentuk. Kemudian kenapa yang disebut wa amanah min khauf ya? Kenapa yang disebut itu makan dulu, bukan rasa aman dulu ya? Jadi makan dulu. Kenapa enggak alladzi amanahum min khauf wa at'amahum min ju? Yang memberikan rasa aman dari rasa takut ya, mengamankan mereka dari rasa takut lalu memberi makan. Kenapa ini mah kebalik, memberi makan dulu ya? Kira-kira kenapa, Bu? Mana yang lebih penting? Menghilangkan rasa lapar atau rasa aman dulu? Kalau kita dihadapkan pada dua kondisi ini ya, pada dua kondisi ini, kita sangat-sangat lapar sampai hampir mati gitu kan ya, badan lemas, wah udah lemas banget gitu kan ya. Tapi kita pun harus lari ya, harus lari dari misalnya gunung meletus gitu misalnya.
Mana dulu yang kita dahulukan? Kira-kira mana dulu? Bingung. Muntah muntah lompat gitu ya, bisik kena letusan gunung gitu ya. Tapi ya lapar gitu ya. Kita kira-kira mana dulu? Makan dulu kan? Ya. Apapun yang ada di situ kita makan dulu. Ya, untuk mengisi energi kita. Ya. Karena kalau lapar, kita pun tidak bisa lari. Betul tidak? Maka yang paling urgent, yang paling krusial adalah makan. Ya. Kalau di Indonesia bukan ya? Apa? Sandang, pangan, papan, gitu kan ya? Sandang dulu ya, pakaian dulu ya. Ya. Kalau itu pangan dulu, gitu ya. Rasa lapar dulu yang harus dipenuhi, gitu ya. Maka ini pun kita maksudnya ke anak-anak juga gitu ya. Bukan kita memerhatikan pakaian mereka atau apa gitu ya, yang zohirnya dulu, tapi kita harus perhatikan dulu makanannya gitu ya, apa yang dimakan, halal atau tidak gitu kan ya. Sekarang mah beda ya. Yang diperhatikan apanya dulu Ibu? Yang diperhatikan adalah penampilannya dulu gitu ya, outfitnya dulu yang diperhatikan ya. Makanan mah aku mangke we gitu ya, pakai apakah halal atau tidak, apakah baik atau tidak, aku mangke, yang penting mah outfit mah dulu ya. Orang kan sekarang begitu gitu ya. Baik, jadi rasa aman itu ya bisa tercipta kalau kita dalam keadaan kenyang, maksudnya tidak lapar gitu ya. Kalau punya energi, kita bisa lari, kita bisa apa gitu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa makan dikorelasikan dengan rasa aman gitu ya. Karena makan ya, betul ya, karena makan akan terasa nikmat dengan rasa aman gitu ya. Kalau Masya Allah ya, jadi eh, ada korelasi yang sangat kuat gitu antara makan dan rasa aman gitu. Ini nikmat yang luar biasa, dua nikmat yang sangat luar biasa. Karena kalau misalnya makan dalam kondisi gempuran gempuran bom pun kita tidak akan merasa enak. Meskipun makanannya enak, tapi kalau di bawah gempuran bom itu tidak akan rasa. Tapi kalau makannya hanya seadanya gitu ya, misalnya hanya dengan ikan asin dan sambal, tapi kita merasa aman gitu kan, itu pun sangat nikmat sekali ya. Dibanding kita makan makanan yang banyak tapi gempuran bom, atau misalnya sedang perang, atau misalnya hati aja lah, hatinya tidak aman gitu ya, hatinya tidak aman ya, penuh dengan kegelisahan gitu kan ya, nggak akan nikmat juga gitu ya. Maka memang betul bahwa nikmat terbesar ya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qur'an ini memang relate dengan kehidupan kita, bahwa dengan apa, yaitu dengan makan dan rasa aman ya. Maka wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Ini ada min khauf juga ya, min khauf juga. Berarti memang mereka itu memang pada saat itu bukan hanya saja dilanda oleh kelaparan, mereka pun dilanda oleh rasa ketakutan, ya, oleh rasa ketakutan. Rasa ketakutan dari mana? Ya, pertama, rasa ketakutan dari serangan Abraha. Allah menyelamatkan Ka'bah. Allah menghancurkan pasukan Abraha, sehingga mereka merasa, orang-orang Quraisy merasa aman, ya, merasa aman dari serangan orang luar, ya. Kemudian eh, merasa aman dari apa? Rasa takut dari apa? Rasa takut dari kondisi atau kebiasaan orang Arab pada saat itu. Ya, kebiasaan orang Arab pada saat itu apa? Mereka senang berperang, mereka saling membunuh satu sama lain. Ya, mereka saling menyebarkan berita-berita bohong gitu. Kenapa? Karena itu rasa lapar tadi, Bu. Ya, mereka dilanda rasa lapar, juga dilanda rasa takut yang sangat menghantui, gitu. Ya, karena kalau orang lapar, ya, apa yang terjadi? Mereka akan mengambil apapun meskipun bukan milik dia. Ya, akan ada penjarahan, akan ada pencurian. Itu mereka benar-benar ada dalam kondisi itu. Ya, nah, maka bukan hanya itu, ya, mereka pun, karena kalau kita tahu ya, negara-negara Arab ya, bagaimana geografi negara Arab itu ya,
itu kan hanya gunung-gunung batu gitu ya, tidak yang sangat menakutkan lah istilahnya. Kalau kita melakukan perjalanan malam pun sangat menakutkan gitu. Nah, sekarang aja sangat menakutkan karena sepanjang perjalanan itu kan hanya gunung batu. Itu kan mungkin banyak binatang buas ya. Mereka rasa takut itu bukan hanya dari sesama manusia tapi juga dari binatang-binatang buas gitu ya. Wa amanahum min khauf. Nah, sekarang dengan kondisi Mekah ya, dengan keamanan yang maksimal ya, berarti Mekah bisa bisa maka Mekah bisa menjadi pusatnya perdagangan ya. Maka di situ ada pasar Ukad ya, pasar Ukad. Pasar banyak pasar yang ada di Mekah ya. Dan ini semua adalah untuk fasilitas orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya. Bagaimana terjadi kalau misalnya ibadah haji dalam kondisi Makkah pada saat itu dalam kondisi yang tidak aman ya. Maka ini terakhir bahwa bukan hanya kandungan nilai pendidikan yang ada di surat Al-Quraisy ya. Nilai pendidikannya apa, Bu? Kira-kira menurut Ibu nilai pendidikannya apa di surat Al-Quraisy? Saya terpikir bikin jurnal nilai pendidikan dalam surat Al-Quraisy. Menurut Ibu ada nggak nilai pendidikan dalam surat Al-Quraisy? Kira-kira. Nilai pendidikannya bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang ego, yang hanya memikirkan diri sendiri, gitu ya. Tapi kita harus menjadi orang yang memikirkan kepentingan banyak banyak orang. Kan begitu nilai pendidikan. Ya. Sekarang ada kandungan tauhidnya, ya. Kandungan tauhidnya. Pasti di setiap surat pasti ada kandungan tauhid, ya. Di sini ada kandungan tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang melindungi alam ini, gitu kan ya. Di kata ilaf, ya, di kata ilaf, yaitu kebiasaan bahwa Allah Allah memberikan kesenangan kepada orang Quraisy ya untuk berdagang ya sehingga menyelamatkan mereka dari kondisi mereka yang sangat mengenaskan ya. Kemudian kata at-ta'am bahwa Allah memberi rizki, al-amnu bahwa Allah memberikan rasa aman. Kemudian an-nasru Allah memberikan kemenangan ya, perlindungan dari serangan Abraha. Inilah empat nikmat yang luar biasa ya. Empat nikmat yang luar biasa ini coba kemenangan ya, rasa aman, makanan, kesenangan ya. Kesenangan di sini ya kesenangan bukan hanya mungkin kesenangan berdagang ya, ketika kita senang melakukan sesuatu ya untuk kebaikan orang banyak itu kan itu luar biasa Ibu ya, luar biasa, itu nikmat yang luar biasa. Kemudian tauhid uluhiyah ya, tauhid uluhiyahnya di kata apa? Uluhiyah itu bahwa Allah itu yang berhak untuk disembah. Kita kira-kira di kata yang mana? Falyabudu. Falyabudu, betul ya, falyabudu. Nah, seperti tadi sampaikan di pertengahan gitu ya, bahwa falyabudu ini ya berada di tengah surat ya. Ini artinya bahwa sebelum kita menyuruh orang lain untuk beribadah, menyuruh diri kita dan orang lain untuk beribadah kepada Allah ya, maka kita ingatkan dulu tauhid rububiyahnya. Kita ingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kebesaran Allah, bagaimana maha kuasanya Allah gitu, ya. Maka ini pun menjadi pola pola parenting ya, bagaimana kita menanamkan tauhid uluhiyah kepada anak, yaitu dengan kita menceritakan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan alam ini, bagaimana kebesaran Allah dalam makhluknya, menceritakan tentang matahari, menceritakan tentang bumi, bagaimana dahsyatnya alam ini gitu ya, bagaimana nikmat. Maka kita mengenalkan dulu Allah ya, mengenalkan Allah ya, mengenalkan Allah melalui makhluknya ya, melalui ciptaannya ya, maka kita ajak anak untuk beribadah gitu ya. Ini adalah teknik ya, teknik berdakwah gitu. Jadi tidak serta-merta langsung ayo beribadah kepada Allah tanpa kita mengenalkan Allah dulu. Makanya memang di dalam Al-Qur'an pun kan banyak ya tentang alam ini ya, tentang
bagaimana langit gitu kan ya, bagaimana langit, bagaimana bumi, bagaimana matahari gitu ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana hewan gitu. Allah menceritakan semuanya semuanya di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir gitu ya, kita menggunakan akal kita untuk mengenal Allah. Ta'akum tatadzakkarun, kita menggunakan kita menggunakan hati kita ya untuk mengingat Allah kan begitu. Ya. Maka ruh Al-Qur'an, nah gitu ya. Ruh Al-Qur'an yaitu apa? Menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Ya, menjelaskan tentang kebesaran Allah. Makanya dzalikumullahu rabbukum fa'budu. Di sini kan rabbu. Dzalikumullah, itulah Allah, rabbukum. Di sini pakai rob, ya. Rabbukum fa'budu. Nah, ini sama nih, ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau di sini dzalikumullahu rabbukum, ya, fa'budu. Maka kita harus mengenal tauhid tauhid rububiyahnya Allah, ya. Baru setelah itu tauhid uluhiyah.